Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Dadang Ansori. Beliau adalah aktivis masjid. Oleh Allah sekarang diberikan amanah menjadi guru besar pendidikan analisis wacana bahasa Indonesia. Kepada Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI, saya mintakan sebuah tema nilai-nilai keindonesiaan yang hilang. Kenapa saya alamatkan kepada Prof. Dadang? Pertama alasannya karena beliau aktivis masjid, yang kedua karena beliau adalah guru besar pendidikan analisis wacana bahasa Indonesia, di mana Profesor Dadang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari budaya. Mendengar dari tema besar Indonesia yang hilang ini adalah apa dalam perspektif seorang guru besar pendidikan analisis wacana bahasa Indonesia. Mangga Prof. Dan sebelumnya dan terima kasih. Ya. Terima kasih Kang Anton atas silaturahim kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, topik diskusi kita pada pagi hari ini adalah tentang Indonesia yang hilang. Tentu saja perspektif saya adalah perspektif sebagai seorang yang mempelajari bahasa, gitu ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia atau bahasa Indonesia atau komunitas Indonesia atau keindonesiaan gitu ya adalah sebuah istilah yang mengandung makna bahwa kita adalah bagian dari sebuah komunitas, kita adalah memiliki identitas gitu ya. Dan dalam keindonesiaan itu bahasa Indonesia misalnya adalah bagian dari identitas. Nah, dalam konteks identitas itulah sih sebetulnya kita sebagai bangsa, sebagai bagian dari komunitas pasti merasa memiliki sesuatu. Jadi kalau kita mempertanyakan apa yang hilang dalam keindonesiaan kita, tentu saja pertanyaannya adalah dijawab dengan pertanyaan juga, apa yang kita rasakan atau apa yang kita rasa dimiliki oleh kita. Nah, yang hilang itu kan pasti sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita yang sebelumnya ada. Itunya logika yang kita bangunnya. Nah, dalam konteks ilmu yang saya pahami misalnya keindonesiaan kita itu adalah identitas yang kita miliki. Jadi kita sebagai bangsa, kita sebagai komunitas itu ditandai dengan identitas-identitas yang ada. Dan kalau identitas itu hilang, maka berarti kita akan kehilangan identitas itu. Anton dalam praktek kehidupan kita, gitu ya, sesuatu itu hilang karena berbagai hal. Apakah karena sudah tidak lagi cocok dengan perkembangan sehingga orang tidak lagi menggunakan identitas itu sehingga orang mengabaikan identitas itu, atau identitas itu hilang karena teralienasi, misalnya tergerus oleh identitas baru yang hadir di tengah masyarakat kita misalnya. Misalnya begini, kita punya satu tradisi misalnya, dulu masyarakat kita kalau menjelang, waktu kita kecil Kang Anton, masyarakat kita kalau menjelang Idul Fitri misalnya, itu suka ada kirim makanan ya, dengan rantang gitu ya, kita mengenanglah masa lalu kita. Itu kan adalah bagian dari identitas kita sebagai sebuah komunitas masyarakat Muslim misalnya. Nah sekarang identitas itu tidak lagi hadir kan? Ya.
Ya. Identitas itu tidak lagi hadir, dan tradisi itu nyaris tidak kita temukan lagi di kampung-kampung kita ya sekarang ini. Kalau saya pulang kampung tidak ada lagi itu tradisi menjelang Idul Fitri itu, sehari sebelum Idul Fitri itu berbagi makanan seperti itu. Jadi tradisi itu hilang gitu ya. Nah, mengapa itu hilang? Karena ada tradisi baru yang mengalienasi tradisi lama itu gitu. Nah, jadi persoalannya apakah yang baru itu adalah lebih baik dari yang lama, itu bergantung orang memandang gitu ya. Jadi tetapi ya karena dinamika yang ada, maka tradisi itu menjadi hilang. Nah, demikian juga dalam konteks yang lebih luas lah, lebih global misalnya. Apa yang kalau kita bicara Indonesia, apa yang menjadi identitas keindonesiaan kita? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau saya orang bahasa, ya saya menyebut bahwa bahasa Indonesia itu adalah identitas keindonesiaan. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita merasa bahwa bahasa Indonesia itu menjadi perekat, pemersatu, pembangun identitas bangsa kita misalnya? Nah, kemudian apa indikator bahwa masyarakat kita ini memang menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa? Jadi dalam beberapa konteks tentu identitas ini harus ada wujudnya, ada lambangnya. Kalau kita mencintai dan menjadikan sesuatu sebagai penciri dalam diri kita, maka mesti nampak identitas itu. Punten misalnya, beberapa teman yang meyakini bahwa janggut itu identitas muslim, maka janggut itu dipelihara kan begitu. Misalnya gitu ya. Walaupun tentu saja ada juga yang berbeda ya misalnya. Jadi kita misalnya dari dalam konteks negara memiliki identitas bahasa. Misalnya. Kalau bahasa itu dianggap sebagai identitas kita, maka bahasa itu harus hadir dalam lingkungan kita. Nah, saya Kang Anton sering mengamati sekarang ini kehidupan masyarakat kita itu ya dalam konteks bahasa misalnya di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang ya selayaknya identitas itu hadir, itu ternyata kita tidak temukan. Nah ya, di ruang-ruang publik yang harusnya identitas keindonesiaan itu hadir menjadi tidak ada. Nah, karena itu yang perlu kita tunjukkan adalah simbol-simbol itu, gitu ya, agar esensi dari keindonesiaan kita, salah satunya melalui bahasa tadi itu ada. Dan itu bukan, ketidakhadiran itu bukan hanya di tempat-tempat yang masyarakatnya ya tidak ya mungkin tidak peduli atau masyarakatnya tidak memberi konsentrasi, tidak perhatian terhadap itu. Tapi juga di kalangan akademisi misalnya, saya lihat di beberapa kampus misalnya, di kampus-kampus Indonesia itu simbol dan identitasnya lebih banyak menggunakan identitas dari luar, misalnya penamaan. Kalau kita masuk ke sebuah tempat atau sebuah kampus, kemudian tempat atau kampus itu diberi tanda dengan bahasa Inggris misalnya, padahal itu di Indonesia, itu dari sisi itu mungkin jadi sebuah tanda tanya. Ini kampus di mana gitu? Siapa yang menggunakannya? Diabdikan atau dihidmatkan untuk siapa sebetulnya kan gitu. Prof, Jadi kalau ya silakan. ini gejala apa nih Prof? Ya misalnya bahkan di perkampungan pun di sudut-sudut kampung namanya sekarang sudah minimarket begitu ya. Di tempat saya profesor dilahirkan sudah banyak perumahan-perumahan namanya nama-nama asing begitu ya. Ini gejala iri atau gejala lupa diri atau gejala tidak menghargai begitu atau apa ini Prof?
Ya sih sebenarnya itu kan pergeseran budaya Pak Anton ya. Kalau dalam konteks budaya itu kita sebut saja sebagai sebuah pergeseran budaya yang orang tentu saja mencari formula budaya yang dia anggap paling kekinian. Apalagi kalau ada hubungannya dengan persoalan bisnis Pak Anton. Ya, kalau persoalannya bisnis, dicarilah yang paling kekinian gitu ya, yang paling keren, yang paling itu. Sebetulnya kan itu di semua akhirnya kan berlakulah hukum pasar bahasa, mana yang disukai orang, mana yang paling dipakai orang, itulah yang paling digunakan. Tetapi sebetulnya kan terlepas dari itu semua, Pak Anton, pilihan-pilihan itu berkonsekuensi, gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan tentang identitas keindonesiaan, ya, kalau itu hadir, ya harus kita perjuangkan gitu. Kalau memang itu kita mau hadirkan, kita pertahankan kan gitu. Nah, tapi kalau kita menganggap bahwa identitas itu adalah simbol suatu saat bisa berubah dan biarkan saja perubahan yang mengubahnya misalnya gitu ya, dinamika perubahan yang mengubahnya, alias bahwa kita tidak terlalu mementingkan identitas itu, maka dengan sendirinya dia akan berubah, Pak. Gitu. Sama misalnya itu berlaku untuk yang lain juga. Sama. Misalnya orang Sunda itu identitasnya ya bahasa Sunda, Pak Anton. Gitu ya. Jadi kalau orang Sunda tidak bicara dalam bahasa Sunda misalnya atau tidak hafal bagaimana bahasa Sunda gitu ya, tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Sunda, maka identitas kesundaannya dengan sendirinya dia hilang. Jadi identitas kesundaan itu bukan hilang karena digempur orang. Tetapi juga secara internal dia akan hilang dengan sendirinya ketika identitasnya itu tidak hadir pada orang-orang yang menjadi bagian dari komunitas itu. Itu konsekuensinya. Jadi kalau di rumah-rumah kita bahasa Sunda sudah tidak lagi dipakai misalnya, ya kita tidak ada rasa orang Sunda lagi, Pak. Nah, kita siap-siap saja kita menjadi bagian dari budaya baru. Suka atau tidak suka, disengaja atau tidak, kita akan bergeser menjadi identitas baru. Keindonesiaan kita juga akan begitu, Pak. Kalau di Indonesia ini yang dipasang adalah simbol-simbol dari negara yang membangun Indonesia, yang menjadi investor Indonesia misalnya, gitu ya. Nah, simbol-simbol itu yang muncul misalnya baik di media televisi cetak, sosial ataupun di ruang-ruang publik, maka dengan sendirinya kita juga akan terbiasa dengan budaya-budaya baru itu, gitu ya. Nah, dan kita tidak akan merasa lagi menjadi bagian dari Indonesia yang kita pahami sebelumnya, gitu. Lalu Prof, strukturnya bahasa Indonesia itu ada di sebelah mananya bangsa? Strukturnya kan gitu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ya begini, bangsa itu kan dia ya dalam konteks identitas tadi itu memiliki simbol-simbol gitu ya, bahwa kita sebagai sebuah bangsa itu kita memiliki simbol-simbol atau memiliki sesuatu yang direpresentasi dari sebuah bangsa itu. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar negara Pancasila misalnya, memiliki bendera merah putih, memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya, memiliki bahasa Indonesia. Dan itu kan konsensus kita secara nasional. Nah, gitu. Jadi kalau kita melihat sebagai sebuah bangsa, tentu saja kita juga melihat unsur pendukung dari bangsa itu, ya, unsur pendukung dari bangsa itu. Ya. Jadi kalau unsur pendukungnya yang memberi tanda bahwa bangsa itu ada, gitu ya, maka dia akan terus ada. Ini bicara sedikit sejarah, Pak. Dulu ketika Indonesia
diserang kembali, Jogja diserang kembali ya Agresi. oleh Belanda ya, agresi Belanda waktu itu ketika Bung Karno ditangkap kan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu masih ada, diangkatlah Pak Mr. Safrudin kan, kedaulatan negara itu kan gitu. Dan itu kan pindah kan ke Sumatera kan, ibu kota itu waktu itu. Nah, jadi itu juga bagian Pak Anton. Kalau saya lihat itu bagian dari sebuah identitas bangsa gitu. Jadi bangsa ini nggak tiba-tiba muncul tanpa identitas, tanpa tanpa unsur pelengkap yang menyertainya. Jadi mesti ada kan orang yang memerintah sebagai sebuah bangsa, misalnya kita punya pemerintahan, punya rakyat. Pemerintahnya pemerintah Indonesia, rakyatnya rakyat Indonesia kan gitu. Bukan pemerintahan yang lain, bukan rakyat yang lain. Lalu Prof, bahasa Indonesia tadi diidentifikasi sebagai identitas bangsa. Seberapa kansnya untuk bisa bertahan begitu, bahkan kalau bisa menyerang begitu ya, dalam tanda petik. Ya. Mungkin ada strategi seperti apa, Prof? Ya, sebetulnya bahasa juga di dalam konteks kehidupan dan dinamika yang ada itu sama Pak, seperti unsur yang lain, dia bersaing lah gitu ya, dia bersaing, dia dinamis, dan dia juga apakah perannya itu digunakan atau tidak oleh masyarakat itu sangat bergantung pada masyarakat. Nah, ya saya beri contoh misalnya, bahasa Indonesia itu sekarang juga bukan lagi bahasa yang diajarkan untuk masyarakat Indonesia saja, gitu ya, tetapi juga menjadi masyarakat ya diajarkan di berbagai negara dan menjadi bahasa dunia. Sepengetahuan saya ada tidak kurang dari 85 negara sekarang yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, yang paling baru misalnya yang informasi yang saya dengar itu di Mesir misalnya ya. Di Mesir itu bahasa Indonesia akan menjadi bahasa kedua, bahasa asing kedua gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari bagaimana agar identitas keindonesiaan kita dikenal oleh orang lain. Jadi orang bukan hanya mengenal wilayahnya, bukan hanya mengenal pulaunya, bukan hanya mengenal bahwa Indonesia itu ada Bali kan gitu. Nah, tetapi juga identitas yang lain gitu ya. Termasuk misalnya sebuah realita yang dunia Muslim terbanyak di dunia. Itu juga bagian dari identitas keindonesiaan kita. Jadi kalau masyarakat Muslimnya berkurang, menurun, dan lain-lain, atau kalau ada sesuatu yang di masyarakat Muslimnya tidak elok didengar masyarakat dunia, maka keindonesiaan kita juga terganggu, Pak. Itu sebetulnya ya. Ya, orang akan melihat keindonesiaan kita juga. Nah, dalam konteks itu ya. Nah, bahasa Indonesia, kalau saya kembali lagi, bahasa Indonesia misalnya diajarkan di banyak negara. Sekarang ini banyak program pemerintah, khususnya dari Badan Bahasa, dari perguruan tinggi yang kerjasama dengan perguruan tinggi lain di seluruh dunia, gitu ya. Itu sekarang itu menyebarkan agar bahasa Indonesia ini bisa digunakan di berbagai negara. Harapannya tentu saja semakin banyak orang yang bertutur dengan bahasa Indonesia, yang penuturnya makin banyak, maka harapannya adalah identitas keindonesiaan ini makin mengglobal, sehingga suatu saat orang mau mengakui bahasa Indonesia ini sebagai bahasa dunia. Gitu. Sehingga kita tidak punya lagi yang disebut dengan gap culture ya, kesenjangan budaya ketika kita masuk ke berbagai negara. Kita kan seringkali ada shock culture atau gap culture gitu ya.
ketika menghadapi berbagai perubahan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan lebih banyak ditransformasi melalui bahasa asing. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa dunia, misalnya kita berharap ke depan itu ilmu pengetahuan juga banyak ditulis dalam bahasa Indonesia dan orang-orang lain juga bisa menuliskannya dalam bahasa Indonesia, bukan hanya ilmuwan orang Indonesia gitu, ilmuwan Indonesia. Nah, kalau sudah seperti itu, kita makin kuat gitu ya. Kita makin kuat, keindonesiaan kita makin kuat gitu. Nah, jadi saya sih sebenarnya berharap pertanyaan awal Kang Anton, apa yang hilang dari keindonesiaan itu, mudah-mudahan jawabannya tidak ada yang hilang. Mudah-mudahan tidak ada yang hilang. Sebagai komunitas, sebagai sebuah bangsa, tentu saja kita berharap keindonesiaan kita tetap utuh. Tetapi tentu saja itu bukan jawaban yang yang menggairahkan gitu ya, karena memang dalam faktanya pelan maupun cepat kita ini ada beberapa hal yang sementara ini kalau saya menyebutnya mulai tergerus lah. Ya, jadi terutama dalam hal budaya lah, kelihatannya kita melihat masyarakat kita ini karena tuntutan kebudayaan, pergeseran budaya misalnya, itu menyebabkan masyarakat kita juga sudah mulai memilih yang mereka anggap paling, mudah-mudahan yang mereka anggap paling baik gitu ya. Tetapi faktanya seringkali yang mereka pilih itu adalah mereka anggap yang paling modern gitu. Sementara mereka memaknai modernnya berbeda satu sama lain. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang hilang lah, Kang Anton, gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa terlalu optimis karena memang faktanya kita berinteraksi dengan banyak kepentingan, dengan berbanyak ideologi gitu ya, dengan banyak. Jadi selama irisan-irisan itu ada, kita mungkin akan membuat moderasi-moderasi baru gitu ya di dalam kehidupan kita, sehingga mungkin muncul yang baru, yang lama ditinggal gitu kan. Cuman kalau saya melihat sih kalau memang yang lama itu sudah tidak bisa bertahan, mudah-mudahan yang barunya jauh lebih baik gitu. Dalam konteks budaya ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir, tadi disinggung bahwa substansinya adalah jati diri yang bisa mengawal bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya tentu saja jati diri yang bagaimana, kemudian bagaimana menjaga, mengembangkan jati diri bangsa. Saya minta penjelasan, Prof. Ya, sebagai orang Indonesia kita memiliki jati diri sendiri kan. Kita pakai teori antropologi misalnya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Kuncharaningrat misalnya, atau para antropolog lainnya lah, tentang bagaimana bangsa Indonesia. Walaupun ada juga sih sebenarnya seperti Pak Muhtar Lubis misalnya menjelaskan bagaimana karakter orang Indonesia misalnya ya. Dia menyebut bukan hanya yang positifnya saja, tetapi yang negatifnya, misalnya menyebut hipokrit gitu misalnya. Itu disebut juga oleh beliau gitu ya. Nah, tapi terlepas dari persoalan beda pandangan itu, kalau saya melihat kita tetap harus jati diri kita sebagai orang Indonesia, sebagai kita menyebutnya mungkin orang Timur atau sebagai masyarakat yang punya tata nilai gitu ya, itu mudah-mudahan masih tetap terpelihara dan terjaga, walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa makin hari pola relasi hubungan sosial kita makin berubah gitu ya. Nah, entah karena itu didasarkan pada semakin pragmatisnya kita,
atau semakin bonggarnya tata nilai gitu ya, semakin permisifnya masyarakat kita atau semakin pragmatisnya hubungan sosial kita. Nah, tetapi pergeseran-pergeseran itu ada. Nah, saya berharap sih sebetulnya mudah-mudahan pergeseran itu lebih bersifat simbolis gitu ya, pada simbol-simbol yang memang satu saat memang harus berganti. Maksud saya begini, Pak Anton, anak-anak kita kan dulu zaman kita bermain, Pak Anton, ya, zaman kita bermain dulu kan main kita itu main galah, main kelereng, main macam-macam ya, gitu ya. Nah, itu kan sudah tidak bisa kita pertahankan walaupun ada komunitas-komunitas sekarang ya berupaya mempertahankan permainan tradisional itu ya. Sebagai sebuah budaya permainan itu pelan atau pasti itu tergerus karena space-nya juga tidak ada, ruangnya juga tidak ada kan gitu. Bermain galah kan butuh ruang yang agak luas misalnya kan ya, bermain kelereng butuh ruang yang luas. Sekarang ketika rumah sudah berdempetan antara satu tembok dengan tembok yang lain berhimpitan kan gitu ya, menempel satu lain kan tidak ada ruang permainan. Berbeda kan dengan rumah-rumah dulu kan. Nah begitu. Nah jadi itu kan sebetulnya permainan budaya anak-anak kita. Sebetulnya bukan di permainan itu ada substansi, ada nilai kerjasama, ada nilai sosial, ada nilai edukasi, ada nilai macam-macamnya gitu. Nah, saya berharap sih sebetulnya pergeseran budaya yang ada sekarang itu cukup di simbolnya gitu ya, karena memang simbol itu tidak bisa kita terus-menerus pertahankan. Anak-anak kita sekarang mainnya dengan game gitu ya, dengan HP, dengan permainan yang digital gitu ya, dengan macam-macam lah bentuk permainan yang pada zaman ke zaman kan beda. Tetapi mudah-mudahan substansinya masih tetap ada gitu. Nah, yang bahaya itu adalah ketika substansinya hilang. Masyarakat misalnya makin apatis, masyarakat makin individualis, anak-anak kita makin hidup sendiri. Itu yang bahaya, Pak. Artinya simbol yang hilang disertai dengan hilangnya substansi dari permainan itu. Nah, saya sih sebetulnya berharap substansinya tidak hilang gitu ya. Karena yang harus kita pertahankan itu adalah nilainya. Tata hubungan kita di masyarakat misalnya itu mungkin bisa berbeda dengan satu sama yang lain. Ketika musim COVID kita tidak bisa bertemu langsung misalnya ya. Karena memang ada sesuatu yang yaitu kita anggap bungkusannya saja sih. Mudah-mudahan substansi dari bertemu langsung yaitu saling menyayangi, saling kasih sayang kan gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan tidak hilang gitu. Tapi kalau gara-gara tidak bertemu atau bergantinya pola komunikasi itu malah substansinya hilang, itu yang bahaya itu. Karena itu yang akan mengubah identitas kita gitu. Nah, jadi sebagai masyarakat Indonesia kita punya jati diri yang dibangun dari berbagai aspek, Pak. Tanah kita membentuk kita, gitu ya. Alam kita membentuk kita, budaya kita membentuk kita, leluhur kita membentuk kita, keyakinan beragama kita membentuk kita, kan itu semua yang membangun kita ini sehingga kita menjadi orang Indonesia seperti sekarang ini. Nah, wadah cangkangnya itu mungkin bisa berubah suatu saat. Gitu ya. Karena memang hidup kita berubah gitu. Kalau kita terus-menerus mempertahankan dulu rumah kita harus panggung terus-terusan kan tidak panggung juga gitu. Gitu ya. Sekarang sudah berubah gitu ya. Walaupun orang mencari suasana baru dengan rumah-rumah yang macam-macam itu. Nah, jadi saya sih sebenarnya Kang Anton lebih memberi atensi pada substansi itu karena formula atau bentuk luar itu suatu saat kita akan berubah. Sama dengan casing kita lah. Dulu kita anak-anak, makin tua, makin kan gitu. Kita tidak bertemu dengan Kang Anton misalnya sekian tahun, itu kita menjadi berubah kan begitu. Tetapi kan substansi kita sebagai seorang Muslim, substansi kita sebagai seorang Indonesia yang ramah, yang itu yang tidak boleh kita ubah. Mungkin kita bergaul dengan banyak orang, dengan banyak etnis, dengan banyak bangsa di dunia.
itu adalah bagian dari konsekuensi kita sebagai masyarakat global. Dan casing kita mungkin berubah. Dulu pakai gamis, sekarang pakai jas, dan lain macam-macam lah begitu ya. Tetapi mudah-mudahan otaknya, hatinya tetaplah orang yang yang punya nilai dan tata kehidupan orang Indonesia. Kurang lebih begitu Pak Anton, Kang Anton. Terima kasih Profesor. Ya. Kali dialog kita, mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan, karena ini pendidikan analisis wacana dan di dalamnya ada struktur terbesar bahasa di dalam ilmu bahasa, jadi nanti bisa dibenturkan antara jati diri dengan pragmatisme. Atur nuhun. Iya. Enggak, sama-sama Pak Anton. Enggak. Waalaikumsalam. Punten kakirang nama.